Dari tanah Cirebon yang kaya akan sejarah, peradaban Islam tumbuh dan menyebar luas melalui jejak agung Sunan Gunung Jati. Warisan keilmuan dan kebijaksanaan beliau menjadi akar dari peradaban yang terus hidup hingga hari ini. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon hadir sebagai pelanjut jejak tersebut. Sebuah universitas Islam berbasis siber yang memadukan nilai-nilai keislaman dan inovasi digital untuk membentuk generasi yang unggul, berakhlak, dan siap mendunia. Dengan 6 fakultas, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjawab tantangan digitalisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Setiap fakultas dirancang untuk melahirkan lulusan yang kompeten dan berintegritas. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjunjung tinggi prinsip interaksi yang konstruktif berdasarkan asas kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kami aktif menjalin kerjasama strategis dengan berbagai institusi riset, universitas terkemuka di dalam dan luar negeri, serta asosiasi pendidikan global untuk meningkatkan kualitas akademik dan daya saing universitas secara internasional. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon merupakan salah satu institusi pendidikan yang ada di tanah Cirebon. Kampus yang telah bertransformasi dari IAIN Syekh Nurjati menjadi UIN Siber Syekh Nurjati ini memiliki berbagai jurusan yang ditawarkan. Salah satunya yaitu jurusan Tadris Biologi. Sebagai program studi unggul, jurusan Tadris Biologi memiliki profil lulusan diantaranya sebagai pendidik biologi yang islami, asisten peneliti, pengembang bahan ajar, pengelola laboratorium, dan edupreneur. Jurusan Tadris Biologi menawarkan berbagai program unggulan yang dirancang untuk memperkaya pengalaman akademik dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon, kota dengan kekayaan kuliner yang memukau. Salah satu warisan kuliner tradisional yang masih bertahan hingga kini adalah cimplo. Makanan sederhana yang menyimpan kompleksitas sains di baliknya. Mari kita telusuri kajian etnosains dalam pembuatan. Cimplo khas Cirebon dari Cimplo Bu Isa yang telah berdiri sejak tahun 1995 di Desa Durajaya, Kecamatan Greget. Cimplo berasal dari bahasa Cirebon yang berarti tercamplung atau tercelup. Nama ini mengacu pada cara penyajiannya yang tercemplung dalam kuah gula merah atau kuah santan kelapa. Makanan ini mencerminkan filosofi masyarakat Cirebon yang sederhana namun kaya rasa, memanfaatkan bahan lokal seperti tape singkong dan tepung beras yang mudah didapat. Cimplo juga menjadi simbol kebersamaan karena sering disajikan dalam acara-acara kumpul keluarga atau perayaan tradisional. Teksturnya yang kenyal dan lembut melambangkan ketekunan dalam proses pembuatan yang memerlukan kesabaran. Mari kita telusuri bahan-bahan yang digunakan beserta klasifikasi ilmiahnya yang menunjukkan kekayaan biodiversitas Indonesia. Tepung beras. Tepung beras berasal dari padi dengan klasifikasi ilmiah Kingdom Plante dari famili Poaceae, spesies Oryza sativa. Padi merupakan tanaman monokotil yang telah menjadi makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Pemilihan tepung beras sebagai bahan utama cimplo bukan tanpa alasan. Tepung beras mengandung amilosa dan amilopektin yang memberikan tekstur kenyal namun tetap lembut. Kandungan patinya yang tinggi, sekitar 80–85, memberikan struktur dasar yang sempurna untuk adonan. Tips
singkong. tape Tip singkong singkong dicampurkan merupakan dengan adonan hasil tepung fermentasi dari dan singkong didiamkan atau selama kurang menihat lebih 1 esculenta. jam, mikroorganisme Famili pada Euphorbiaceae. akan memfermentasi Singkong karbon adalah dioksida tanaman menjadi gas umbi-umbian karbon tropis dioksida. yang sangat Ini yang adaptif. menyebabkan Yang adonan unik mengembang adalah 2 kali penggunaan lipat tip, dan bukan berbuih. singkong segar. Proses Proses ini mirip fermentasi dengan pembuatan singkong roti, melibatkan namun ragi, masyarakat Cirebon telah Saccharomyces menerapkannya cerevisiae secara dari tradisional Kingdom jauh Fumi, sebelum Phalang memahami konsep ascomycota. mikroorganisme modern. Ragi ini Ini mengubah adalah pati bentuk singkong kearifan lokal yang menjadi luar gula biasa. sederhana dan menghasilkan alkohol serta Dari segi asam kimia, organik. terjadi Tip beberapa memberikan reaksi dua penting fungsi dalam penting pembuatan sebagai simpul. bahan pengembang Pertama, alami proses karena fermentasi oleh menghasilkan Q2 mikroorganisme dan yang memberikan menghasilkan rasa reaksi manis kimia, asam yang khas serta aroma di yang mana menggugah glukosa akan selera. menghasilkan Tepung etanol dan tapioka. karbon dioksida. Tepung tapioka juga berasal dari Nah, singkong, karbohidrat dari tetapi tepung dan merupakan tape pati dipecah murni yang menjadi gula diekstrak. sederhana. Fungsinya Kemudian sangat fermentasi spesifik, menjadi gas memberikan CO2. kekenyalan Gas atau inilah yang tekstur membuat QQ adonan pada mengembang cimplong. dan bertekstur Tapioka lembut. mengandung Selain amilopektin itu, yang saat sangat kuah gula tinggi, merah dipanaskan, mencapai terjadi proses 83%, kremanisasi yang dan bertanggung reaksi jawab marinat pada sifat yang memberikan elastis aroma dan khas kenyal. dan warna perempatan Kombinasi pada tepung kuah. beras dan Penambahan tapioka daun pandan juga menciptakan memberikan senyawa keseimbangan aromatik sempurna alami yang antara memberikan cita rasa yang struktur khas. dan tekstur. Vanili. Dari Vanili aspek atau fisika, Vanilla proses planifolia pembuatan dari simpul famili melibatkan beberapa Orchidaceae konsep, merupakan yaitu yang tanaman pertama, anggrek yang menghasilkan mengagulani senyawa adonan, di vanili. mana terjadi Vanili transfer energi ditambahkan mekanik untuk yang membuat memberikan bahan-bahan aroma tercampur harum yang homogen khas dan dan tekstur adonan menutupi menjadi bau langu elastis. dari tape. Senyawa Tekanan vanilin ada adalah yang aldehida, dalam aromatik tekanan yang gas memberikan CO2 sensasi yang aroma dihasilkan manis dan dari hangat, fermentasi menciptakan meningkatkan daya gelembung tarik udara di sensorik dalam makanan. Ini Kelapa. adalah aplikasi Kelapa dari atau konsep kokos tekanan gas nucifera dalam dari ruangan famili tertutup. Aricaceae adalah Nah, tanaman saat simpul serbaguna. dimasak, terjadi Kelapa perpindahan parut dalam panas kuah secara cimplok kondisi memberikan tekstur dari creamy wajan dan tepung lemak sehat. yang mengubah Kandungan tekstur asam adonan laurat dari dalam cair menjadi kelapa padat mencapai dengan bagian yang luar 45 dan sampai renyah. 50 yang memberikan rasa gurih Nah, dan aroma cimplok harum. bukan sekedar Lemak makanan, kelapa juga tetapi membantu juga bagian melarutkan dari senyawa aromatik identitas dari budaya daun Cirebon. pandan, menciptakan Makanan ini kompleksitas sering rasa. disajikan saat Gula acara merah. keluarga Gula dan merah menjadi berasal simbol dari nira kebersamaan. aren, Arenga Penelitian pinnata, kami dilakukan di famili Desa Brojaya, Arecaceae. Kecamatan Gula Brojaya, aren Kabupaten dipilih Cirebon, karena memiliki di mana indeks tradisi glikemik pembuatan lebih simpul rendah masih dibanding dilestarikan gula sejak putih, tahun sekitar 35 1995. dibanding Nah, ke masyarakat 65. setempat Selain mengawasi itu, resep ini gula secara aren lisan mengandung dari mineral generasi ke seperti generasi, kalium, zat menunjukkan besi, bahwa dan pengetahuan zinc. tradisional Warna dapat coklat bertahan khas dan tanpa aroma dokumentasi karamel tertulis. berasal dari reaksi Maillard selama proses pemasakan nira. Dalam aspek budaya, penggunaan gula aren mencerminkan pemanfaatan sumber daya lokal dan mendukung ekonomi petani aren. Daun pandan. Daun pandan atau Pandanus amarylifolius, famili Pandanaceae, mengandung senyawa 2-acetyl-1-pirulin yang memberikan aroma wangi khas. Senyawa ini juga ditemukan dalam beras pandan wangi. Daun pandan juga mengandung klorofil yang memberikan warna hijau alami pada kuah, serta flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Penggunaan pandan menunjukkan kearifan lokal dalam memanfaatkan pewarna dan pewangi alami, jauh sebelum pewarna sintetis dikenal. Dari segi biologi, proses fermentasi tape singkong adalah contoh sempurna bioteknologi tradisional. Saccharomyces cerevisiae melakukan respirasi anaerob, mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida melalui proses glikolisis. Reaksi kimia yang terjadi, C6H2 plus O62C2 H5O tambah 2CO2 tambah energi. Gas CO2 yang dihasilkan terperangkap dalam adonan, menciptakan tekstur berpori dan mengembang. Proses fermentasi juga meningkatkan kandungan vitamin B kompleks dan menghasilkan asam organik yang memberikan rasa khas. Secara kimia, pembuatan cimplo melibatkan beberapa reaksi penting. Pertama, gelatinisasi pati. Ketika tepung beras dan tapioka dicampur dengan air dan dipanaskan, granula pati menyerap air, mengembang, dan membentuk gel. Proses ini terjadi pada suhu 60–70 derajat Celcius. Struktur amilosa membentuk jaringan linear, sementara amilopektin yang bercabang memberikan viskositas. Kedua, reaksi Maillard terjadi saat adonan dipanggang hingga browning. Ini adalah reaksi antara gula pereduksi dengan asam amino pada suhu tinggi 140–165C, menghasilkan warna coklat keemasan dan aroma kompleks. Reaksi ini menciptakan ratusan senyawa flavor yang memberikan rasa gurih dan aroma panggang yang khas. Ketiga, dalam pembuatan kuah, inversi sukrosa terjadi. Gula merah yang direbus dengan sedikit asam dari tape mengalami hidrolisis, memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa.
gula invert ini lebih manis dan mencegah kristalisasi, menghasilkan kuah yang lembut dan tidak mudah mengeras. Dari perspektif fisika, beberapa prinsip penting bekerja. Transfer panas terjadi melalui konduksi dari cetakan logam ke adonan, menciptakan permukaan crispy. Distribusi panas yang merata penting untuk browning yang sempurna. Viskositas adonan sangat krusial. Adonan cimplo harus memiliki viskositas tepat, tidak terlalu ancar sehingga tidak menyebar, tidak terlalu kental sehingga sulit mengembang. Viskositas dipengaruhi oleh rasio tepung terhadap air dan tingkat gelatinisasi pati. Tegangan permukaan juga berperan. Gelembung Q2 dari fermentasi harus cukup kuat untuk tidak pecah, menciptakan struktur berpori. Protein dari tape membantu menstabilkan gelembung ini. Osmosis terjadi saat cimplo direndam dalam kuah gula. Gula merah menciptakan larutan hipertonik yang menarik air dari cimplo, menciptakan keseimbangan rasa manis hingga ke dalam. Gampang banget. Kalau kalian mau tahu gimana cara bikinnya, ikutin terus ya video ini sampai selesai. Di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Ada tepung beras, tepung terigu, ada santan, ada tape singkong, ada ragi instan, dan juga ada gula pasir. Lalu selanjutnya di sini untuk kincanya ada kelapa parut, ada gula merah, dan juga ada air. Lalu selanjutnya di sini aku udah siapin wadah dan aku mau halusin dulu tape singkongnya. Lalu selanjutnya aku tambahin dengan gula pasir dan diaduk-aduk sampai rata. Lalu selanjutnya tambahkan tepung terigu dan juga tepung berasnya. Dan diaduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Lalu masukkan juga pernipannya. Lalu selanjutnya masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai rata. Lalu setelah selesai diaduk-aduk, ditutup dan didiamkan sampai mengembang kira-kira 30 menit sampai 1 jam. Lalu selanjutnya di sini aku mau bikin kincanya. Aku udah siapin panci dan aku masukin air. Lalu aku masukin juga gula merahnya. Dan direbus sampai mencair dan matang. Lalu selanjutnya masukkan juga kelapa parutnya. Aduk-aduk sampai rata dan biarkan dulu sebentar dimasak. Setelah itu matikan apinya dan sisihkan dulu. Lalu setelah 1 jam kemudian adonannya udah mengembang jadi seperti ini. Hilangkan dulu gelembungnya dengan diaduk-aduk seperti ini. Dan siap untuk kita cetak dan kita masak. Lalu di sini aku udah panasin loyang ini, loyang baklor, dan aku olesin dengan mentega. Dan setelah itu tinggal dimasukin aja adonannya sebanyak 3/4. Lalu selanjutnya ditutup dan biarkan hingga matang. Lalu setelah itu bisa dibuka penutupnya dan kalau sudah matang bisa langsung dipindahkan ke dalam piring. Dan jadi deh cimplonya, ini tinggal ditambahin dengan kincanya di atasnya seperti ini. Dan siap untuk disajikan, siap untuk disantap bersama keluarga. Ini tuh rasanya enak banget, kincanya manis dan cimplonya juga. Kalau ini untuk warung itu ada penjelasan nama khusus nggak, kayak warung apa gitu? Cuman udah Ibu Isa, apa Simplo Ibu Isa Durajaya aja. Oh, jadi semuanya udah pasti tahu ya? Iya, kalau namanya Simplo Durajaya. Ada yang ngikutin katanya Simplo Ibu Isa, cuma itu bukan Ibu Isa. Ini juga udah ada. Banyak berarti Iya, cuma beda kalau yang biasa mah udah tahu gitu ya. rasanya ya. Iya. Untuk berdirinya kira-kira sejak kapan? Kalau berdiri tahunnya kurang tahu, cuman dari Uyut, dari ibunya ibu saya. Mulai dari jualan gimana? Iya, dari produksinya. Oh iya. Terus berkeliling gitu? Iya, terus si anaknya bilang ibu ini berkeliling gitu. Oh. Untuk bahan Acan beli mie bahan utamanya apa tuh? tepung beras sama tape singkong. Harus ada tape singkong nggak? Iya, Oh, itu yang ciri khasnya apa? iya ciri khasnya tape singkong sama tepung beras terus tambah air udah. Untuk takarannya nggak ada khusus atau berapa gitu? Enggak sih, biasa aja. Berarti kayak langsung Ya perkiraan saya aja. Untuk pembuatannya juga simpel ya, tinggal dilarutkan, habis itu langsung Saya cetak. dicetak ya. Untuk gulanya sih teh apa aja atau gula sama Kan kelapa gula aja? itu kan banyak ya jenisnya ya. Oh, gula merah yang bagus gitu. Dicairin terus sama ini kelapa.
nggak ada tambahan lain untuk kayak agak lebih asin-asin. Paling dia garam gitu. Terus sama buat pewanginya kayak apa? Pandan, vanili gitu. Oh ini Tata ada harapan nggak mau dibuat versi modern kayak digital lewat ini gitu Instagram atau sesuatu? Sebenarnya kalau Instagramnya udah ada. Oh ada ini. Cuman buat pengolah kedepannya tuh belum maju aja gitu. Karena cuma Tata doang ya sama ini ya, yang sekarang. Oh iya sih katanya sibuk sih udah berumah tangga tuh. Jadi kurang fokus ke ininya pakai yang modelnya. Berarti tapi udah ada ya kalau versi itunya modernnya maksud digitalnya gitu. Iya ada. Selain pesanan ini lewat WA juga apa gimana? Iya WA udah. Ada kayak kita nganterin delivery gitu atau gimana? Pada sibuk semua nggak ada. Oh jadi emang beneran udah di sini gitu ya? Iya sama yang keliling udah. Ada Teteh, terima kasih Teteh. Ethnosains Cimplo menunjukkan integrasi sempurna antara sains dan budaya lokal. Secara biologis, penggunaan fermentasi tape adalah aplikasi mikrobiologi tradisional. Secara kimia, kombinasi bahan-bahan menciptakan reaksi yang menghasilkan tekstur dan rasa unik. Secara fisika, teknik pemasakan memanfaatkan prinsip transfer panas dan perubahan fasa. Dari perspektif sosial, Cimplo adalah produk budaya yang mencerminkan identitas masyarakat Cirebon. Dari perspektif ekologis, penggunaan bahan lokal menunjukkan harmoni dengan lingkungan. Dari perspektif ekonomi, Cimplo menjadi sumber mata pencaharian yang berkelanjutan. Kajian etnosains seperti ini penting untuk mendokumentasikan, memahami, dan melestarikan kearifan lokal. Generasi muda perlu memahami bahwa kuliner tradisional bukan hanya soal rasa, tetapi mengandung pengetahuan sains yang canggih, nilai budaya yang dalam, dan potensi ekonomi yang besar. Dari kajian etnosains Cimplo khas Cirebon, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Cimplo adalah manifestasi sains tradisional yang kompleks. Proses pembuatannya melibatkan prinsip-prinsip biologi melalui fermentasi, kimia melalui berbagai reaksi seperti gelatinisasi, Maillard, dan inversi gula, serta fisika melalui transfer panas dan perubahan viskositas. Kedua, pemilihan setiap bahan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Tepung beras memberikan struktur, tape sebagai pengembang alami dan pemberi rasa, tapioka untuk kekenyalan, vanili untuk aroma, kelapa untuk lemak dan tekstur, gula aren untuk rasa manis kompleks, dan pandan untuk warna serta aroma. Setiap bahan dipilih berdasarkan pengalaman empiris yang kemudian dapat dijelaskan secara ilmiah. Ketiga, Cimplo mencerminkan kearifan lokal masyarakat Cirebon dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, menunjukkan keberlanjutan ekologis dan ekonomi. Penggunaan bahan lokal mendukung pertanian lokal dan mengurangi jejak karbon. Keempat, Cimplo memiliki nilai budaya yang tinggi sebagai identitas kuliner Cirebon dan produk warisan yang perlu dilestarikan. Keberadaan usaha seperti Cimplo Bu, kisah sejak 1995 menunjukkan resiliensi budaya dan ekonomi lokal. Kelima, kajian etnosains seperti ini penting untuk jembatan antara pengetahuan tradisional dan sains modern, memberikan validasi ilmiah terhadap praktik-praktik lokal, dan membuka peluang inovasi berbasis kearifan lokal. Pelestarian kuliner tradisional seperti Cimplo bukan hanya tentang menjaga rasa, tetapi juga melestarikan pengetahuan, budaya, dan identitas lokal. Di era globalisasi ini, mengenal dan menghargai kuliner lokal adalah bentuk ketahanan budaya. Kajian etnosains Cimplo ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan rezeki yang Allah berikan di bumi dengan cara yang halal dan baik. Cimplo yang dibuat dari bahan-bahan alami lokal padi, singkong, kelapa, aren, pandan adalah contoh nyata pemanfaatan rezeki bumi yang halal dan taib baik.
Proses pembuatannya yang melibatkan keterampilan, kesabaran, dan pengetahuan. Yang diwariskan adalah bentuk ikhtiar dan syukur atas nikmat Allah. Berbagi makanan seperti cimplo dalam acara-acara sosial juga mencerminkan nilai berbagi dan silaturahmi dalam Islam. Mari kita lestarikan kearifan lokal seperti cimplo sebagai bentuk syukur atas kekayaan budaya dan alam yang Allah karuniakan kepada Indonesia, khususnya Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.